bisa nggak pernah kayak ini. Ada tapi terus nggak pernah tadi itu lah. Nah sudah lumayan. Silakan Pak Kiai Mas. Abah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rafa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Banten, yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Banten, Abah Dr. Kiai Haji A.M. Romli M.Hum, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Abah Dr. Kiai Haji H. Bazari Syam MPD, beserta Sekretaris Umum MUI Provinsi Banten, yang kami hormati para narasumber, Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Provinsi Banten yang menjadi leading sektor kegiatan pada pagi hari menjelang siang ini, yakni Bapak Dr. Andes Haji Badri Hasun MSI, Dr. Kiai Haji Amas Tajudin selaku FKDM Provinsi Banten yang menjadi narasumber pada kegiatan pagi hari menjelang siang ini. Hadirin rahimakumullah, izin Abah Ketum melaporkan bahwa kegiatan hari ini nanti setelah ini akan ada sambutan dari Ketua Komisi Ukhuwah, terus kemudian sambutan dan arahan dari Abah Ketum, nanti bagaimana sikap MUI, kemudian ditutup doa pembukaannya. Nah, kemudian rundown di acara kami, panitia pelaksana, ada deklarasi, sekian laporan dari saya selaku ketua pelaksana dari bidang dari Komisi Ukhuwah Islamiyah. Kebetulan kami sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah beserta Pak Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Banten, Bapak Haji Badri Hasun. Demikian yang bisa kami laporkan. Kegiatan pada hari ini mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
dan yang kurang dari kegiatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr wa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abazar Ihsan MPDI beserta Bapak Sekom, juga yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, sekaligus saat ini beliau sebagai narasumber Al-Mukarram Dr. Kiai Haji A.M. Romli M.Hum, juga yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Kiai Haji Amas Tajuddin SAG, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Banten. Tidak ketinggalan yang saya muliakan Bapak-bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota se-Provinsi Banten beserta sekretaris. Tidak ketinggalan yang mulia Ketua-ketua Ormas Islam se-Provinsi Banten, juga tidak ketinggalan para peserta yang berbahagia. Sebelum lanjut kami menyampaikan materi, izinkan Pak Ketum kami akan membacakan pantun. Buah duku, buah durian, tumbuh subur di pekarangan. Ayo jaga persatuan meski berbeda pilihan. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, sehubungan rencana pelaksanaan agenda demokrasi tersebut, Komisi Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten memandang penting untuk mengambil peran dalam rangka partisipasi aktif mendukung tersegalanya pemilihan umum kepala daerah yang demokratis, bersih, jujur, dan adil. Sebagaimana surat edaran dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor A-356/DP/8 perihal kebijakan Majelis Ulama Indonesia tentang Pilkada tahun 2024 tanggal 27 Agustus tahun 2024. Poin 4 menyatakan pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang damai, demokratis, bersih, adil, dan jujur. Di poin 6, pengurus Majelis Ulama Indonesia semua tingkatan aktif memberikan pencerahan dan edukasi tentang politik keumatan dan kebangsaan dengan tetap menjaga independensi dan berpedoman pada keputusan serta fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Untuk itu, dalam acara saresehan tokoh-tokoh agama ini, kami mengajak kepada yang terhormat Bapak-bapak pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota dan ormas-ormas Islam untuk ikut serta menyukseskan pilkada di daerah masing-masing, serta mendeklarasikan pemilu damai di daerah untuk Indonesia tahun 2024. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih
kepada yang terhormat Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Dr. Kiai Haji Evi Afifi beserta seluruh jajaran Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Banten. Izin terakhir Pak Ketum, ada pantun titipan dari Pak Evi ini. Ada desa indah nan permai, banyak sawah dan sekolahan. Ayo ciptakan pemilu damai agar terhindar dari perpecahan. Buah rambutan, buah cermai, tumbuh lebat di pekarangan. Ayo kawal pemilu damai, jangan ada kebencian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La nabiyya wa la rasula ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Abdurrahman Syari, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, puji dan syukur kita panjatkan atas segala anugerah, nikmat dan karunia-Nya, sehat walafiat, umur panjang. Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita kesehatan yang luar biasa. Saat banyak teman-teman kita yang bisa hadir WA, mohon maaf dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah anugerahkan terus berkah hidup untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibina Syafina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarga. Ibu bapak, para yai yang saya hormati, tentu pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia ini, kepada Panitia Pelaksana. Luar biasa ini, insya Allah kegiatan ini bukan hanya bisa disaksikan oleh kita yang hadir saat ini, tapi juga terakses. Makanya kita bersyukur nanti MUI di tiap kabupaten kota itu menyertakan juga orang-orang KPID itu seperti ini. Ini gratis juga katanya. Gratis banyak misalnya, pokoknya masih tayang gitu lah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tentu saja adalah bagian daripada inti nilai silaturahim ini. Kan bagi kita yang terpenting, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan silaturahim. Kalau kajian ilmiah, keilmuan itu sudah ada semua di masing-masing MUI secara berjenjang. Hampir tidak ada pengurus MUI yang tidak menguasai keagamaan secara komprehensif. Yang paling penting, kita ini 3 bulan diagendakan setiap 3 bulan MUI ini mengadakan pertemuan dalam bentuk apa sih? Musyafahah yang paling penting itu, muwajah, obrol-obrolan. Kalau ngaji setiap hari juga sudah ngaji, jadi tidak perlu ketemu ini ngeluarin dalil dari segala macam. Yang pertama, tetapi ada yang tidak boleh dilupakan, bahwa saya tidak ingin mengajari dan mengingatkan peran Majelis Ulama selaku khadimul ummah, selaku shadiqul hukumah, yang lebih terkil adalah bagaimana melaburkan diri dalam urusan himayatul ummah. Ada persoalan kebangsaan hari ini yang suka atau tidak harus kita katakan Pak Yai Rohman bahwa
baru pertama kali inilah kita bangsa ini melaksanakan hajat pemilihan kada secara serentak seluruh Indonesia. Dulu pemilihan kabupaten dan kota berbeda-beda waktu. Hari ini serba. Tentu ini diyakini akan ada suasana baru. Kita berharap suasana ini tetap berjalan dengan aman, tenang, dan tentram. Kalau tidak, maka yang paling berdosa terhadap persoalan itu adalah kita, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena 87% penduduk negeri ini yang terlibat dalam persoalan hiruk pikuk pilkada adalah umat Islam. Kalau ada persoalan, berarti yang gagal memimpin umat Islam. Karena itu mari kita bersama-sama berpikir, menyamakan persepsi dan pandangan bagaimana pemilu kada ini, pemilihan gubernur, wakil gubernur di Provinsi Banten, Kabupaten, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Banten ini berjalan dengan tenang, dengan tentram. Kita pastikan kenyamanan. Kita harus memberikan kepastian itu. Dengan apa? Terserah. Karena itu forum ini menjadi sangat penting bagi kita. Bagaimana peran tokoh agama dalam menjaga ukhuwah umat di tengah-tengah isu keagamaan. Kepastian, kepastian bagaimana berjalan dengan tenang dan juga kepastian bagaimana tidak terjadi persoalan mengemuka dari keagamaan. Pastian itu penting. Dengan seperti apa? Kalau Pak Dr. Rafi mengatakannya dengan deklarasi, silahkan buat narasi deklarasi yang mungkin bisa. Kepastian itu penting. Dan ciri kepastian itu adalah tenang dan terhindar dari persoalan-persoalan. Wal jajmi ala matani as-sukunu wal hadfu. Ada kepastian itu dua. As-sukun, tenang, tentram. Wal hadfu, dan mengeliminir, membuang persoalan-persoalan yang akan mendatangkan kegaduhan. Kenapa harus tenang? Orang masih jauh sekali perjalanan bangsa ini. Karena itu dalam Jurumiyah itu kan Pak ammas sukunu fayakunu alamatan fil fi'lil mudhari'i sahihil akhir. Karena ada pekerjaan besar yang baik. Itu yang harus dilakukan. Karena itu bukan tentu kita Majelis Ulama ini bukan takut, bukan khawatir ya. Karena yang main ini 87% mayoritas umat Islam, pasti akan ada persoalan-persoalan keagamaan yang bermuara dari Islam itu yang akan menjadi, mudah-mudahan tidak, alat pemicu sedikit pergesekan di tengah-tengah. Nah, kesempatan ini Kiai Amas Mbah Romli mohon mengurai untuk memberikan pemahaman pada kita bagaimana menyamakan persepsi pemahaman pada seluruh umat Islam supaya kita bisa memberikan sejuta dan seratus. Kita ini tidak semua berkumpul di tempat ini menyamakan pandangan dengan pikiran yang sama, dengan hati yang sama dan perbuatan yang sama, dengan tujuan yang sama. Kemarin deklarasi dilakukan oleh Forum Kerukunan Beragama yang sudah bagus sekali. Dan paling mudah itu mengurusi orang-orang muslim dan non-muslim. Dan begitu biasanya. Dan berhasil betul Pak. Kalau mengurusi orang-orang muslim membela yang senapas bersepo partai itu beda sekali. Karena itu penggalan ayat Quran itu diksi wa tahsabuhum jami'an, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, itu adalah sebenarnya di komunitas muslim, bukan di komunitas non muslim.
sepertinya bersama-sama gitu pada hatinya. Nah ini, jadi setidaknya menyamakan hati sangat sulit, tapi paling tidak bagaimana kita menyamakan persepsi satu suara dalam sebuah keinginan dan harapan untuk menciptakan Banten khususnya menghadapi pilkada ini berjalan dengan tenang, tentram, dan damai. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Tentu kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik. Mari kita buka secara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu ila al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi fi sabilil haqq astabiqul khairat. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Hadana Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Allahu waliyut taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, agar pertemuan ini mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak untuk mengakhirinya dengan doa bersama. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi hadzal majlis bi ridhaik wa barik lana ala ma yaf'alu bi asasi dinik. Warfa' darajatina bidarajatil aulia fi janibik. Allahumma hassil maqasidana waqdi hajatana wa yassir umurana wa akmil nizamana bi nizami umuri syu'unid dunya wal hukumiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kesadaran kepada kami untuk saling memahami dan menyadari bahwa pemilihan kepala daerah adalah menjadi tanggung jawab bersama. Karenanya ya Allah, berikan kemampuan, ketelitian dan kecermatan kepada kami untuk memilih calon pemimpin dan pelindung kami, pemimpin yang berakhlakul karimah, fatonah, jujur dan adil, seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, kokohkan tali persaudaraan di antara anak bangsa, walau tetap berbeda pilihan, untuk mewujudkan dan mempertahankan falsafah bangsa Indonesia dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah, yassir wa la tu'assir, mudahkan dan lancarkan pilkada di Provinsi Banten tahun 2024 yang sebentar lagi akan digelar. Kiranya pilkada serentak ini berlangsung jujur, aman, damai, dan bermartabat, sehingga menjadi jembatan emas menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, ya Ghafur, ya Mujibas Sa'ilin, Engkau adalah Zat pengampun segala doa. Maafkan, pengampun segala dosa. Maafkan, ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta para pahlawan kami. Demikian juga kedhaifan para pemimpin kami. Ya Allah,
ya mujibas sa'ilin, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Persaudaraan karena nasab, persaudaraan karena sebab. Nah, sebabnya berbeda-beda, ya. Sebab kita seagama itu namanya ukhuwah Islamiyah. Sebab kita senegara yang hitam, yang sahabatan, ya sepuh. Betul tidak jadi warga NKRI, nah itu saudaraan sebangsa, ukhuwah wataniyah. Nah, lebih luas lagi, persaudaraan sedunia, baik Islam maupun non Muslim, ya, baik berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah, semua matang. Kalau itu masih disebut manusia, maka itu persaudaraan sebagai manusia. Tugas kami FKDM adalah mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat dengan beberapa jargon. Temu cepat, lapor cepat, cegah dini konflik, itu yang kami pegang. Temu cepat, lapor cepat, cegah dini konflik. Hasilnya kami buatkan sebuah laporan kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan. Apakah pertimbangan itu dipakai atau tidak oleh pemerintah, dalam ini gubernur? Kami tidak lagi bertanya, Pak Gubernur, apakah rekomendasi kami diterima dan dilaksanakan atau tidak? Bukan jawaban dan bukan pertanyaan kami. Kami cukup memberikan rekomendasi bahwa pejabat ini tidak layak, pejabat ini main judi, pejabat ini main wadon. Ini biar ngerti, saya mengambil sebuah sikap, biarkan saya tidak populer, tapi saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Yang terjadi, Bapak dan Ibu, para pejabat di Provinsi Banten tidak seluruhnya baik-baik, tapi juga tidak seluruhnya tidak baik. Saya memahami atasan saya, Pak Taufik, pusing dia. Sebagai ASN ada undang-undang yang melarang dia berpolitik, partai politik, tapi sebagai warga negara dia harus memilih. Kira-kira kalau nggak nurut sama atasannya lagi, yang dihadapi adalah pemberhentian dan pemecatan. Orang baik dipecat hanya gara-gara dia tampil sebagai politisi. Maka eselon 2, eselon 3 di pejabat Pemprov banyak yang terjungkal, tapi banyak juga yang baik-baik, banyak yang tidak baik-baik. Urusan politik, Pak Taufik, ya. Tapi juga banyak urusan-urusan yang di luar politik. Saya tidak perlu mengatakan banyak pejabat yang tidak representatif mewakili untuk melayani umat. Dan ini jangan sampai terjadi kepada para ulama, kepada pengurus majelis ulama yang tadi Kiai Badri Hasan sudah mengatakan pesan dari pusat bahwa MUI di semua tingkatan harus independen. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Majelis Ulama Indonesia dan tokoh agama se-Provinsi Banten untuk Pilkada Banten yang damai, aman, dan tertib. Kami pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan Ormas Islam se-Provinsi Banten menyatakan deklarasi tokoh agama untuk Pilkada Banten damai, aman, dan tertib. 1. Mengajak pengurus Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam di semua tingkatan harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pilkada Banten tahun 2024 yang damai, demokratis, adil, dan jujur. 2. Menghimbau pengurus Majelis Ulama Indonesia di semua tingkatan dilarang menggunakan atribut Majelis Ulama Indonesia atau bentuk
lain yang dimaknai berkaitan dengan organisasi Majelis Ulama Indonesia dalam kegiatan kampanye selama penyelenggaraan Pilkada 2024. Mengharap pengurus Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam semua tingkatan aktif memberikan pencerahan dan edukasi tentang politik keumatan dan kebangsaan dengan tetap menjaga independensi dan berpedoman pada keputusan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia serta keputusan Ormas Islam terkait. 4. Menghimbau kepada seluruh ulama dan tokoh ormas untuk dapat memberikan kesejukan bagi masyarakat dalam hiruk pikuk penyelenggaraan Pilkada Banten tahun 2024. 5. Mengajak seluruh komponen masyarakat Provinsi Banten untuk menjadikan Pilkada sebagai pesta demokrasi yang menjunjung perbedaan pilihan namun tetap menjaga persaudaraan dan persatuan. 6. Mengajak semua pemangku kepentingan, pasangan calon, tim ses, parpol, dan elit politik untuk bersikap sportif dan taat azas dalam berkampanye dengan tidak menjadikan agama sebagai konten kampanye dan syarat. Banten 25 September tahun 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.